Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Senang bisa menyapa kalian di kesempatan hari ini. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan kembali latihannya. Hari ini kita akan belajar persiapan penilaian harian atau ulangan ya untuk materi fungsi. Tentunya di Mapel MTK wajib kelas 10 SMA ya. Nah, langsung aja kita masuk ke latihan soalnya. Yang pertama kita diberikan sebuah gambar ya berupa pemetaan. Di sini kita diminta untuk menentukan domain, kodomain, range, hubungan pemetaan, kemudian fungsi dia itu berupa fungsi atau relasi ya dan apa alasannya. Yang pertama terkait domain. Ya. Oke, langsung aja. Domainnya yang ini teman-teman ya, yang sebelah kiri tentunya ya, yang dia mulai awal panahnya itu tentunya berarti yang 235 ya. Kemudian yang kodomain ini yang sebelah kanan. Jadi semua anggota yang di sebelah kanan ini yang dia dikenai panah ya, semua anggotanya itu kodomain. Tapi kalau range itu adalah bagian anggota yang di sebelah kanan itu, tapi yang dia cuma yang ditunjuk sama panah. Berarti yang 2, 6 sama 10 aja ya. Terus hubungan pemetaannya apa? Hubungannya itu gini. Nah, dia faktor dari ya. Kenapa dia faktor dari? Perhatikan. 2 faktor dari 2 ya. 2 faktor dari 6 ya. 2 faktor dari 10 ya gitu ya. 3 faktor dari 6 ya. 5 faktor dari 10 ya. Makanya hubungan dari sini dari kiri ke kanan itu dia faktor dari gitu teman-teman ya. Kemudian yang E dia berupa relasi. Kenapa? Karena ada satu anggota dari domain yang dia dipasangkan dengan lebih dari satu anggota. Siapa itu? Si 2 ini. 2 di domain ini dia dapat 3 pasangan kan? Dia 2 ke 2, 2 ke 6, sama 2 ke 10. Makanya dia bukan fungsi tapi dia berupa relasi ya teman-teman ya. Gitu. Oke. Kita lanjutkan ke nomor kedua. Di nomor 2 ini kita diberikan dua ini ya himpunan ya, yang A-nya 1 2 3 4, yang B 1 2 3 4 5 6 sampai 8. Suatu fungsi A ke B ditentukan oleh fx sama dengan 2x min 1. Nah, kita diminta menentukan range-nya gitu kan. Kemudian gambarkan fungsi f dalam diagram panah, yang C gambarkan grafik fungsi f-nya. Untuk yang A simple ya, karena ini fungsinya dari A ke B gitu kan. Berarti yang nanti akan menjadi domainnya yang semua anggota A-nya teman-teman ya. Ini akan menjadi X-nya semua. Nah, nanti karena A itu anggotanya menjadi domain, maka nanti setiap anggota A itu akan dimasukkan ke fungsi fx-nya ini nih. Misalnya ya, untuk X-nya 1, berarti kan kalau 2x kan berarti 2 kali X kan. Karena sekarang 1 X-nya maka 2 kali 1 gitu ya. 2 kali 1 2 dikurang 1 1 gitu ya. Terus kalau X-nya 2 berarti ya 2 kali 2 kan 4 kan dikurang 1 3 sampai nanti F-nya ya F yang keempat. Maka range dari domain yang ada adalah 1 3 5 7 gitu ya. Nah, ketemu yang jawaban yang A. Lalu yang B berarti caranya gimana? Kita buat lingkaran seperti ini, kita data domainnya 1 2 3 4. Terus data semua yang anggota kodomainnya yang B ini ya, semua ditulis. Terus buat panah tuh. Tadi kalau yang dari A, kalau X-nya 1, dia kan range-nya 1 kan, berarti dia 1 panahin ke 1. Kalau X-nya 2, dia ketemunya 3 kan, maka 2 dipanahin ke 3. 3 ketemunya 5, berarti 3 ke 5 dan 4 ke 7 gitu ya. Simple. Nah, kalau yang grafik juga nggak jauh sulit ya. Kita tinggal ngebuat diagram Cartesius biasa, X sama Z. Nanti X-nya itu untuk menuliskan domainnya dan Z itu untuk menuliskan range-nya ya, kayak gitu. Nah, kalau kita di sini, kalau X-nya 1, Z-nya 1 ya. Y itu maksudnya di range-nya itu. Kalau X-nya 2, Z-nya 3. X-nya 2, Y-nya 3. Kalau X-nya 3, Y-nya 5. Sebagaimana yang tadi udah ada di yang B ataupun yang di A teman-teman ya. Gitu aja simpel. Kemudian kita lanjut ke nomor 3.
kita diberikan suatu fungsi fx sama dengan ax plus b. Nah, dengan f3 sama dengan 13 dan f5 sama dengan 25 anak-anak. Kita diminta menentuin nilai a dan b-nya, kemudian fx-nya, berapa f7 dan berapa nilai x jika fx sama dengan 55. Kita coba selesaikan ya. Yang a dulu. Nah, kita tentunya kalau mengertikan seperti ini, kita kembalikan ke apa model yang dikasih di soalnya, teman-teman ya. Karena tadi kita dikasih model fx sama dengan ax plus b, berarti ya kita pakai ini nih. Dan tadi f3 sama dengan 13 dan f5 sama dengan 25. Nah, lihat, kalau f3 sama dengan 13, berarti kan x-nya di situ 3 ya. Nah, nanti 3 ini kita masukkan ke sini, kita ganti, berarti 3a ya nanti ya. A kali 3 kan 3a nanti di sini. B-nya ke sini. Sama dengannya taruh paling belakang sini nih. Berarti 3a plus b sama dengan 13. Kalau ini berarti kan x-nya 5 ya. Berarti 5 kali a, 5a. Plus b-nya taruh ke sini. Lalu dikasih sama dengan 25. Nah, supaya mudah, kita sekarang eliminasi yang b-nya aja ya, karena kan kebetulan dia sama tuh koefisiennya sama-sama 1. Nah, 3a dikurangi 5a min 2a ya. B kurangi b habis hilang. 13 dikurangi 25 min 12. Maka A-nya apa? Min 12 dibagi min 2 gitu ya. Jawabannya 6. Nah, kita sekarang udah ketemu A-nya. Nah, kalau buat nyari B berarti kita pakai satu di antara dua persamaan ini ya. Kamu bisa memakai yang ini atau yang bawahnya ini. Kalau saya lebih suka yang ini aja, nggak apa. Nah, tadi kita udah ketemu A-nya 6 gitu kan. Berarti 3A plus B sama dengan 13. Nah, A-nya kita ganti dengan 6. Karena 3 kan dia 3 kali A ya, maka 3 kali 6 sekarang. 3 kali 6 18 gitu kan. Plus B sama dengan 13. Nah, terus biar ketemu B-nya, 18 kita pindah ke sebelah kanan. Konsekuensinya kalau dia dipindah ruas, maka yang tadinya plus akan jadi minus ya. Diubah tandanya gitu ya. Ini plus, ini positif jadi negatif. B sama dengan 13 min 18 yaitu min 5. Oke, sekarang fx-nya. Nah, karena tadi kita udah ketemu A dan B-nya. Tadi kan awalnya AX plus B kan. Ya udah tinggal aja ganti A-nya ganti dengan 6. B-nya ganti dengan min 5 ya. Nah, ini perlu teman-teman perhatikan ya, hati-hati nih. Nah, plus kali min kan tetap min kan. Nah, berarti rumus akhirnya apa? Fx sama dengan 6x min 5 gitu ya. Sekarang yang C, nilai F7. Nah, sekarang kita udah memakai nih hasil dari rumus fx yang B tadi nih. Yang 6x min 5. Karena F7 berarti kan x-nya 7 ya berarti sekarang ya. Nah, berarti kalau dia x-nya 7 ya, ini kan 6x kan, artinya kan dia 6 kali x. Berarti ya 6 kali 7 gitu kan. Dikurangi 5. 6 kali 7, 42. Kurangi 5, 37. Berarti F7 adalah 37 gitu kan. Dan yang D, berapa nilai x jika fx sama dengan 55. Kalau tadi kita dikasih x, diminta berapa hasilnya. Kalau yang D ini kita dikasih hasilnya, diminta menebak x-nya berapa gitu anak-anak ya. Simple. Caranya kita memakai rumus yang udah kita dapat di B tadi, fx sama dengan 6x min 5 itu kan. Kita sama dengan langsung aja 55. Terus karena kita pengen mencari x-nya, berarti min 5 ini kita pindahkan ke kanan aja. Karena dia dipindah ke ruas, maka min 5 berubah jadi plus 5 ya, berubah tanda. Nanti kalau ini ditambahkan jadi 60, maka x-nya apa? Ya 60 dibagi 6. Itu 10 teman-teman ya. Gitu. Saya insyaallah ya, gampang ini. Kita sambung ke nomor yang keempat. Kita diberikan beberapa fungsi ya. Beberapa pemetaan, diminta menentukan mana yang dia berfungsi injektif, surjektif, dan bijektif gitu. Nah, yang A ini dia injektif. Nanti ini saya buka dulu jawabannya, ini baru saya terangkan apa bedanya injektif, surjektif, dan bijektif itu. Dan apa penanda yang mudahnya. Nah, teman-teman, kalau yang dimaksud dengan fungsi injektif ya, penandanya gimana sih yang gampang?
biasanya kalau injektif itu ya, dia jumlah anggota di kodomain itu lebih banyak dibanding domainnya gitu ya. Dan setiap anggota domain tentu dia akan dipasangkan dengan tepat satu di anggota kodomainnya ya. Tuh. Cuma kalau injektif, nah ini yang jadi sorotan nih. Tidak semua anggota kodomain itu akan menjadi pasangan bagi domainnya. Ya, tidak semua ya. Bisa aja dia kosong. Itu kalau injektif. Kalau yang surjektif ya, kita kaca dulu ke surjektif. Ini biasanya jumlah anggota dari kodomain itu lebih sedikit dibanding domainnya. Tuh. Makanya nanti ada mungkin satu atau lebih anggota kodomain yang dia menjadi pasangan dari beberapa anggota domainnya. Contohnya ini nih. Satu di sini nih, dia menjadi pasangan bagi 1 sama bagi 7 nih. Nah, seperti ini nih. Ini contoh dari fungsi surjektif ya, teman-teman ya. Kayak gitu. Nah, terus kalau bijektif ini ciri khasnya adalah jumlah anggota domain sama kodomain ini sama. Dan setiap anggota domain dipasangkan tepat satu anggota kodomainnya. Contohnya ini ya. 1 ke 1, 4 ke 3, 5 ke 5, 7 ke 7 gitu. Nah, itu namanya fungsi bijektif. Ini kalau bentuknya berupa gini ya. Kalau dia bentuknya semacam himpunan seperti ini yang DEF itu sebetulnya juga nggak jauh beda ya, teman-teman ya. Kan kalau yang kayak ini lihat nih. Kalau domainnya 1 ya dipasangkan dengan kodomain 4. Domain 2 dipasangkan dengan domain 5. Domain 3 dipasangkan dengan domain 6. Domain 4 dipasangkan dengan domain 7. Nah, ini kan kebetulan teman-teman ya. Domainnya 1, 2, 3, 4 ya. 4 angka yang berbeda. Terus yang kodomainnya 4, 5, 6, 7. Dia juga 4 angka yang berbeda. Berarti kan artinya apa? Jumlah anggota domain dan kodomain itu sama. Dan tidak ada kodomain yang menjadi pasangan dari beberapa anggota domain kan. Berarti kalau seperti itu dia mirip seperti ini nih. Ya mirip yang B ini nih. Berarti dia bijektif itu kan. Kalau yang E, lihat di sini teman-teman. Kalau yang E ini domainnya ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 angka. Kalau yang kodomain ada 4, 5, 6, 4 lagi. 4 kan dipakai 2 kali kan. Berarti cuma ada 3 anggota sebetulnya. Nah, kodomain yang 4 ini dia dipasangkan dengan 1 sama dengan 4 kan. Berarti dia mirip yang apa? Mirip yang C kan. Artinya jumlah anggota kodomain ini lebih sedikit dibandingkan yang domainnya. Berarti dia berupa fungsi surjektif teman-teman ya. Gitu. Kita lanjut ke nomor 5 teman-teman. Nah, kalau sekarang kita dikasihkan grafik ya. Di Cartesius kita diminta menentukan domain sama range dari grafik yang tersedia. Nah, teman-teman, poinnya adalah atau prinsipnya adalah untuk domain. Jadi kan kita nanti perlu memperhatikan gambar dari grafiknya itu. Kalau domain kita perhatikan grafiknya, dia melintasi X-nya di mana aja sih gitu loh ya. Jadi grafik itu dia gambar grafiknya ini dia melintasi X itu sampai mana atau di mana aja gitu loh. Itu kalau domain. Kalau range ya grafik itu tuh gambarnya dia melintasi atau melewati sumbu Z itu sampai di mana. Intinya gitu sebetulnya poin utamanya. Nanti kalau kamu udah bisa memahami itu akan gampang tuh kayak apa bentuk grafiknya. Nah, kita mulai dari yang nomor 5A dulu ya teman-teman ya. Untuk yang nomor 5A ini lihat gambarnya kan dia seperti ini ya. Tuh. Ini di ujungnya ada panah ke kanan dan panah ke kiri. Panah ke kanan ini dia menunjukkan gambarnya akan terus berlanjut sampai positif tak terhingga. Kalau yang ke arah kiri ada panah itu artinya apa? Grafiknya itu akan terus berlanjut sampai minus tak terhingga. Bedanya itu. Nah, lalu karena grafiknya itu akan terus gitu kan sampai tak terhingga dan minus tak terhingga, artinya semua angka di X kan akan dilewati oleh grafiknya itu kan nantinya kan.
Maka karena dia semua anggota X akan dilewati grafik itu, berarti domainnya X anggota bilangan real. X anggota bilangan real itu maksudnya adalah semua angka di X akan menjadi anggota domainnya itu. Oke, itu ya. Terus kalau range-nya gimana? Ya kita lihat grafiknya itu dia melewati sumbu Z-nya itu di mana aja kan gitu ya. Nah, karena kan dia ini ya teman-teman ya. Ini kan akan lurus terus tuh, nggak akan menyentuh atau nggak akan memotong sumbu X-nya. Dan untuk ini anak-anak, untuk yang ini tuh dia meskipun kayak menyentuh garis yang Y sama dengan 1, sebetulnya kalau ini kita perbesar dia nggak menyentuh tuh garis Y sama dengan 1. Hanya saja kelihatannya kayak gitu. Ini namanya asymptot ya gitu ya. Nah, karena grafiknya itu cuma dari sini ke sini nih, yang melewati sumbunya kan di sini aja nih. Di sini nggak ada grafiknya, di sini nggak ada grafiknya kan gitu. Maka range-nya gimana? 1 kurang dari Z kurang dari sama dengan 5. Artinya apa? Z-nya itu cuma dari 1 sampai 5 aja loh gitu loh. Ini gitu sih. Nah, kenapa yang di sini nggak ada tanda sama dengan, yang ini ada sama dengan? Karena tadi tuh anak-anak, karena kalau yang di sini tuh dia grafiknya ini nggak akan menyentuh garis Y sama dengan 1. Tapi kalau yang atas ini dia kan titiknya di arsir ya. Karena dia di arsir, maka 5-nya tuh dia ngikut gitu loh. Maka dia dikasih sama dengan. Tapi kalau di sini misalnya bolong ya atau nggak diarsir, maka nggak boleh ada sama dengannya. Karena itu artinya 5-nya nggak ikut gitu. Sekarang yang B. Yang B bentuknya kayak gini ya. Ini juga asymptot teman-teman ya. Ada yang ini sama ke sini. Yang ke kanan ini kan ada panah juga ya. Artinya dia juga akan diteruskan terus sampai X tak terhingga. Yang kiri sampai minus X tak terhingga. Yang ke atas berarti sampai Z tak terhingga. Yang ke bawah ini ada panah juga, berarti akan diteruskan sampai minus Z tak terhingga. Meskipun dia sampai tak terhingga, baik yang ke kanan dan ke kiri ini dia nggak akan menyentuh ini teman-teman. Dia nggak akan menyentuh garis garis Z sama dengan min 1. Ini nggak akan tersentuh. Maksudnya dia itu nggak akan memotong ini loh, meskipun dia diterusin terus gitu loh. Dan yang ke atas dan ke bawah ini, meskipun dia akan dilanjutkan sampai Z tak terhingga, sampai minus Z tak terhingga, dia tidak akan memotong atau tidak akan menyentuh dari garis X sama dengan 4 ini. Kok bisa gitu? Karena ini merupakan fungsi asymptot teman-teman, yang tadi udah saya bilangin gitu loh. Kalau asymptot itu dia meskipun dilanjutkan sampai tak terhingga, nggak akan menyentuh garisnya ini gitu. Nah, lihat. Sekarang gimana domainnya? Domain kita lihat ke X-nya teman-teman ya. Ini kan gambarnya kayak ini tuh. Ke sana sampai tak terhingga, ini juga tak terhingga. Ini pun juga sampai minus tak terhingga, ini juga minus tak terhingga. Artinya apa? Artinya gambar ini kan dia akan meliputi seluruh X-nya kan. Cuma ada satu titik yang nggak akan dilewati. Siapa dia? Titik X sama dengan 4. Nah, ini tidak akan dilewati oleh grafiknya karena dia asymptot ya. Maka domainnya adalah X tidak boleh sama dengan 4, X anggota bilangan real. Maksudnya apa ini? Maksudnya adalah semua angka kecuali 4 gitu kan, itu akan menjadi domain bagi fungsi ini. Tuh. Nah, lalu untuk range-nya kan kaitannya sama sumbu Z teman-teman ya. Sumbu Z ini kan dia akan ke sana terus sampai tak terhingga. Dia yang ini ke bawah sampai minus tak terhingga. Tapi si grafik ini dia tidak akan melewati satu titik, yaitu garis Y sama dengan min 1. Dia nggak akan dipotong, nggak akan disentuh. Makanya nanti range-nya adalah semua angka kecuali min 1 kan gitu ya. Atau kalau kita buat tulis di sini ya Y tidak boleh sama dengan min 1. Z anggota bilangan real gitu ya. Tuh. Terus yang C ini juga sama ya. Kalau yang C ini dia merupakan
gambar dari fungsi kuadrat sebetulnya, karena dia apa, bentuknya kurva gitu. Nah anak-anak, untuk yang C ini, kalau ya ini kan juga sama ya, dia sampai ke sana ya, ada panahnya juga, berarti dia sampai tak terhingga, ini sampai minus tak terhingga gitu ya, kalau sampai ke sananya. Nah karena dia seperti ini gambarnya, maka domainnya apa ya, semua angka akan menjadi bagian dari domainnya itu, karena dia diterusin kan sampai tak terhingga kan, artinya semua X akan diliputi gitu, atau semua X akan dilewati sama grafiknya ini gitu, maka dia X anggota bilangan real ya. Tapi untuk yang Z, Y nya ini kan gambarnya kan cuma dari sini ke atas kan, ya kan, artinya bawahnya ini kan dia nggak ada gambarnya tuh. Nah karena dia nggak ada gambarnya dan cuma dari sini ke atas, maka yang akan jadi range nya ya ini ke atas saja. Nah ini kan ada 2,2 ya, dua yang depan ini X nya, titik X, ini titik Y nya, berarti range nya adalah Y lebih besar sama dengan min 2 harusnya ini ya, min 2, bukan 2, min 2 harusnya. Nah kenapa ini ada sama dengan, ya karena ini diarsir gitu ya, dan Z anggota bilangan real tuh. Sekarang oke, ke nomor 6 teman-teman. Nomor 6 di sini gambarnya gini ya, unik nih. Di sini bukan panah tapi titik yang ditutup ya, bukan bolong. Tapi yang di sini dia berupa garis ya, dan ada panahnya ke atas. Domainnya gimana? Karena ini titik nggak ada panahnya, berarti dia stop di sini aja teman-teman. Dia nggak berlanjut ke bawah atau kemana-mana, cukup sini aja. Maka karena dia di sini aja, sedangkan dia akan naik terus, berarti kan titik X yang akan dilewati sama grafiknya kan dari sini ke sana aja kan, alias dari min 3 ke sini kan. Nah karena dia cuma dari min 3 ke sebelah kanan, maka kalau kita buat tulisan ya X lebih besar sama dengan min 3, X lebih besar sama dengan min 3, artinya apa ya, dari min 3 ke kanan itu teman-teman tuh. Lalu untuk yang Z nya, karena dia dari sini ke atas ya gambarnya nanti, dan di sini nggak ada gambarnya lagi, maka range nya itu ya dari Z lebih besar atau sama dengan min 5 tuh, dan Z anggota bilangan real gitu. Nah sekarang yang B, yang 6B nih. Nah ini lebih simpel ya teman-teman ya. Dari titik min 2,1, berarti X nya min 2, Y nya min 1, dan ini bolong sampai 8,6, X nya 8, Y nya 6. Di sini buntat ya, atau diarsir. Domainnya gimana? Ya dari min 2 ini, X nya kan min 2 ya, sampai 8 gitu kan, atau ya min 2 kurang dari X kurang dari sama dengan 8 teman-teman. Kenapa yang ini nggak ada sama ini, ada sama dengan, karena di sini nggak diarsir, di sini diarsir. Apa sih maksudnya ini diarsir? Maksudnya adalah titiknya 8,6 ini akan masuk menjadi titiknya di garis ini, sedangkan kalau yang dia nggak diarsir, titiknya ini bukan merupakan bagian dari garisnya ini gitu, bedanya itu. Lalu untuk range nya ya sama kan, ambil Y nya jadi 1 sampai 6 kan tuh, dia cuma melewati segini aja nih Y nya, maka 1 kurang dari Z kurang dari sama dengan 6, dan Y anggota bilangan real. Oke sekarang untuk yang 6C ini kelihatannya rumit ya, tapi sebetulnya gampang kok. Nomor 6C ini juga fungsi asimtot teman-teman ya, kayak yang tadi udah kita bahas di sebelumnya tadi. Ini meskipun dia dikatasin sampai tak terhingga, ini juga sama. Ini sampai minus tak terhingga, ini juga sampai minus tak terhingga. Dia tidak akan pernah menyentuh garis yang ini nih, yang apa, yang terpotong-potong ini nih, yang dia merupakan garis X sama dengan min 3.
Kalau ini X sama dengan 3. Nah, dua garis ini dia nggak akan dilewati oleh gambarnya ini nih. Maka karena semua X akan dilewati oleh grafik kecuali min 3 sama 3, maka domainnya gimana? Ya, X tidak boleh sama dengan 3 dan X nggak boleh 3. Nah, itu ya. X anggota bilangan real. Lalu untuk yang Z-nya teman-teman, untuk yang range-nya, kan gambarnya itu gimana sih? Dari sini ya, ini ke atas, ini ke atas, ini ke bawah, semua kan. Artinya yang di sini kan ini nggak ada gambarnya kan, berarti range-nya itu gimana? Z gitu kan, lebih besar dari 1, ini ke atas ini ya, dan dia nggak ada sama dengannya ya, karena dia asimtot. Nah, ini harusnya bukan dan ya, harusnya atau ya, salah nih. Atau Z kurang dari min 2, kan dia ini ke bawah terus kan tuh, dan Z yang kita bilang real itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut dengan ke nomor 7. Oke, kita masih dengan domain ya. Sekarang kita dimintakan berapa? Oke, apa domainnya ya? Untuk A ini dia berupa fungsi konstan teman-teman ya. Fungsi konstan itu yang gimana sih? Fungsi yang dia tuh di sininya dia berupa angka aja nih. 7, misalnya fx sama dengan 7, fx sama dengan 1000, fx sama dengan minus 3, yaitu namanya fungsi konstan. Artinya berapapun nilai x-nya, range-nya akan tetap sama angka-angka itu aja gitu loh. Maka dia dibilang konstan. Semua fungsi konstan pasti domainnya X anggota bilangan real gitu ya. Lalu untuk yang B itu merupakan fungsi identitas. Kenapa dibilang fungsi identitas? Karena nanti nilai X akan sama dengan nilai Z-nya gitu. Misalnya nih, kalau X-nya 1 kan juga 1 kan hasilnya kan. Kalau X-nya 1000 kan juga Y-nya juga 1000 juga nanti. Dan makanya ini aja nih yang dibilang sebagai fungsi identitas, nggak ada bentuk lainnya. Maka semua fungsi identitas merupakan domainnya adalah X anggota bilangan real gitu. Lalu untuk yang C ini merupakan fungsi linear teman-teman ya. Apa sih bentuknya atau khasnya, cirinya jadi fungsi linear itu? Biasanya dia ada X-nya sama ada angkanya, atau ini juga pilihan sih, misalnya 2X aja itu juga fungsi linear, tapi dia bukan cuma X aja ya. Kalau dia cuma X aja dia identitas, tapi kalau misalnya 2X atau 3X gitu kan, atau min 3X plus 9 atau min 3X aja, dia berupa fungsi linear ya. Dan semua fungsi linear pasti domainnya X yang kita bilang real tuh. Lalu yang D ini berupa fungsi kuadrat. Kok bisa? Ya, ini kan ada X kuadratnya, maka dia berubah fungsi kuadrat, dan semua fungsi kuadrat pasti domainnya sama tuh, X yang udah bilang real. Oke, gampang ya. Kita lanjutkan ke nomor 8. Nah, nomor 8 kita juga diminta mencari domainnya teman-teman ya. Kalau sekarang kita agak ribet dikit. Nah, yang A, fx sama dengan 1 per x plus 4. Nah, dia sebetulnya berupa fungsi rasional teman-teman ya, kan dia ada per-pernya tuh. Nah, kalau fungsi rasional sebetulnya cara awalnya gimana sih? Kita mengiriskan ya, ini kan irisan nih. Mengiriskan domain F dengan domain G gitu ya teman-teman ya. Nah, tapi karena kebetulan fx-nya itu dia berupa fungsi konstan, maka domainnya cukup kita mencari domainnya dari DG aja nih teman-teman. Gitu. Dan domain domain yang ini kan cukup dengan Gx tidak boleh sama dengan 0 ya. Kenapa? Karena pecahan itu penyebutnya nggak boleh 0 gitu loh. Nah, maka kuncinya itu. Karena Gs nggak boleh sama dengan 0, Gs kan yang ini nih. Maka ya X plus 4 tidak boleh sama dengan 0. Nah,
Plus 4 pindah ke kiri, ke kanan, jadinya minus ya. X tidak boleh sama dengan min 4. Maka domainnya gimana? X tidak boleh sama dengan min 4, X anggota bilangan real gitu. Selesai. Yang B. Yang B ya. Yang B ini juga berubah fungsi rasional. Sama ya, aslinya kayak gini nih. Tapi karena kebetulan dia atasnya berubah fungsi linear, maka lagi-lagi kita cukup dengan menentukan gx-nya tidak boleh sama dengan 0, teman-teman ya. Seperti ini. Jadi intinya kalau dia berupa fungsi linear ya, sekali lagi, kalau dia berupa fungsi rasional kayak yang A atau B ini, atau juga nanti yang E, dan dia kebetulan atasnya ini berupa fungsi konstan atau fungsi linear atau dia fungsi identitas atau fungsi kuadrat ya, sebagaimana udah kita bahas di sebelumnya itu. Sekali lagi, kalau dia berupa fungsi rasional dan atasnya ini atau pembilangnya itu dia berupa fungsi konstan atau linear atau identitas atau kuadrat, maka kita cukup mengurusi atau mencari domain yang bawah ini aja nih. Tuh, nggak perlu kita pedulikan yang atas saja. Jadi kita cukup lihat yang bawah, nggak perlu lihat yang atas. Kalau tadi tuh, kalau yang atas ini berupa fungsi konstan, linear, identitas ataupun kuadrat. Nah, sekarang yang B. Nah, ini lagi ya. Yang B kan yang atas ini dia berupa fungsi linear nih. Maka kita cukup mengurus yang ini aja nih. Dan karena dia fungsi rasional, maka penyebutnya kan nggak boleh 0 ya. Maka gx-nya tidak boleh sama dengan 0 gitu ya. Gx-nya ini kita turunin ke sini. 4 ke kanan jadi min 4 ya, berubah tanda, dipindah. Maka x nya gimana? Ya min 4 bagi min 2 gitu kan. Berarti domainnya apa? X tidak boleh sama dengan 2, X yang kita bilangan real. Tuh. Yang C ini dia berupa fungsi irasional teman-teman ya. Ciri khasnya apa? Dia berupa akar gitu loh. Nah, kalau dia berupa akar seperti ini, maka domainnya harus mengikuti rumus ini nih. Gx gitu ya, harus lebih besar sama dengan 0. Ini yang di dalam akar ini harus dia di atas atau lebih besar dari 0. Karena nggak boleh tuh akar min 1, akar min 100 itu nggak boleh. Harus dia 0 atau di atas 0. Biar ada nilai akarnya. Nah, karena dia gx-nya harus lebih besar atau sama dengan 0, ya udah ini kita ganti dengan yang ini. 6 pindah ke kanan jadi min 6. Berarti ya x ya, min 6 bagi 2. Berarti x-nya harus lebih besar atau sama dengan min 3. Itu. Lalu yang D ya. Aku potong ini ya. Oke, yang di ini dia juga berupa fungsi rasional teman-teman ya. Bedanya apa? Bedanya kalau dengan yang tadi yang B sama A, yang di ini dia bagian atasnya atau pembilangnya dia berupa fungsi akar ya, atau fungsi rasional tuh. Nah, dia ada akarnya. Maka nanti kita perlu mencari irisan dari yang ini ya. 2x plus 6 lebih besar sama dengan 0, serta yang ini 4 min 2x tidak sama dengan 0 gitu. Nanti kita uraikan, lalu wilayahnya kita iriskan teman-teman. Nah, yang pertama ini kita uraikan di sini nih. Sama ya, 4 ke kanan dan terus dibagi. Maka ketemulah x tidak sama dengan 2. Ini juga sama ke sini. 6 pindah ke kanan jadinya min 6 gitu kan. Min 6 bagi 2 min 3. Jadinya yang ini teman-teman. Lalu yang ini kalau kita buat di garis kayak gini ya, maksudnya apa? Dia nggak diarsir, berarti 2-nya itu dia nggak masuk. Artinya semua angka kecuali 2 wilayahnya gitu ya. Lalu yang ini, nah kan dia itu x-nya kan lebih besar sama dengan min 3 ya. Artinya dia dari min 3 ke sebelah kanan. Min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Dia kan ke sana tuh wilayahnya atau daerahnya. Maka ini saya arsir biar kita lebih paham mana daerahnya ini, mana daerahnya yang ini kayak gitu. Setelah dapat dua daerah ini teman-teman, kita iriskan tuh. Nah, iriskan tuh adalah
kita cari daerah yang sama-sama diarsir gitu ya. Contohnya ini tuh, ini kan sama diarsir kan, sama ini nih. Tuh. Ini bukan karena yang di sini nggak ada wilayahnya ya. Ini pun juga bukan karena dia nggak ada wilayahnya tuh, kayak gitu. Nah makanya domainnya gimana? Domainnya ya dua wilayah ini nih. Cara nulisnya adalah yang ini ya, min 3 ini karena diarsir kurang dari sama dengan x kurang dari 2, atau x kan dia kesan terus ya sampai tak terhingga kan, x lebih besar 2 dan x anggota bilangan real nih, kepotong ya. Ini cara pertama. Atau kalau nanti ini berupa pilihan ganda dan opsi ini enggak ada, kamu coba cek nih, x yang ini ya lebih besar sama dengan min 3 dan x nggak boleh sama dengan 2, x anggota bilangan real. Nah ini juga boleh sebetulnya, cuma kalau saya pribadi lebih suka yang atas ini nih ketimbang yang bawah ini. Yang ini kan dia ngambil dari ini gitu, ini dan ini, x anggota bilangan real itu ya. Kita sambung nomor yang 8E. Nah sama, dia juga awalnya dia fungsi rasional teman-teman ya, dan kayak gini juga harusnya dengan cara irisan kalau dengan cara umumnya. Tapi kebetulan karena yang atas tuh dia berupa fungsi linear ya, atau nanti kalau dalam kasus misalnya dia diganti dengan angka 1 aja, atau dia berupa fungsi identitas atau fungsi kuadrat ya. Maka kalau seperti itu kasusnya maka kita cukup dengan mencari ini nih, gx lebih besar 0, gak ada sama dengannya ya. Saya ulangi lagi, kalau dia kasusnya dia berupa pecahan seperti ini ya, atasnya dia berupa fungsi konstan, fungsi linear, fungsi identitas atau fungsi kuadrat, dan bawahnya berupa fungsi akar kayak ini nih, maka kita cukup dengan gini nih, gx nya yang ini ya dalam akar ini lebih besar 0 gitu. Ini kita turun ke sini, 6 pindah ke sebelah kanan jadi min 6 kan, maka x nya adalah min 6 bagi 2 di min 3. Nah yaudah, ini jadi domainnya selesai. Sekarang nomor 9 kita dikasih fx ini ya, dan gx ini diminta mencari f min gx gitu ya. F min gx nya teman-teman ya, berarti nah kita kuncinya adalah kurangkan nilai z dari x yang bersesuaian. Maksud dari x yang bersesuaian itu gimana? Ini 1 dengan 1 ini bersesuaian, maka kita kurangkan min, karena dia f min g ya, min 3 dikurangi 4. Terus 2 sama 2 kan juga bersesuaian kan, berarti f nya jadi 4 nya kita kurangkan dengan 1 gitu tuh, pun juga dengan yang 3 nanti itu ya. Nanti yang ini ngambil dari ini 1, 2, 3, tempelin aja, maka nanti hasilnya 1 min 7 1, min 7 2,3 3, min 2 teman-teman ya. Jawabannya itu gampang. Nah nomor 10, fx sama dengan x min 1, maka tentukan fx dan dikurangi fx kuadrat ditambah fx dikuadratin gitu ya. Nah ini harus hati-hati gitu ya, kalau fx kan dia sendiri tuh x min 1 kan, nah kita ganti tuh dikurangi f x kuadrat, karena dia x kuadrat maka setiap x di sini nanti kita ganti dengan x kuadrat teman-teman ya. Nah ini kan ada x tuh, maka kita ganti dia dengan x kuadrat seperti ini, ditambah fx dikuadratin gitu ya. Ini kan fx tuh dikuadratin, maka ya ini kita kasih kuadrat tuh. Nah ini saya lepas ya kurungnya, dia nggak akan ngelakuin apa-apa. Kalau ini hati-hati ya kalau melepasnya ya, karena dia harus dikalikan dengan negatifnya nih, min kali x kuadrat min kali min 1 plus 1. Nah yang ini kita uraikan dulu ya, karena dia kuadrat kan berarti artinya x min 1 kali x min 1 kan.
Nanti X kali X kuadrat, X kali min 1 min 1 min X, min 1 kali X min X, min X 1 kali min 1 plus 1. Nah ini yang min 1 ini sama plus 1 kan habis gitu ya. X sama min X juga habis kan. Min X kuadrat plus X kuadrat juga habis tuh. Maka nanti akan bersisa min X aja ya, min X aja sama plus 1. Jadi saling menghilangkan ya, saling mengeliminasi ya gitu. Hasilnya itu. Terus yang nomor 11 ini agak geser ya teman-teman ya, garisnya nih. Apa? Fx-nya ini, Gx-nya ini diminta jadi F per Gx. Nah, kuncinya adalah F per Gx kan dia sama dengan Fx dibagi Gx ya teman-teman ya. Ini udah kita bahas di materi sebelumnya tuh. Nah, ya udah Fx yang kita kasih ini, Gx-nya ini nih. Nah, supaya dia bisa disederhanakan, maka ini kita apa ya? Kita uraikan, kita sederhanakan. Ini kalau kita sederhanakan kan jadinya ini nih teman-teman ya. Kamu nanti kalau pengen menyederhanakan boleh pakai metode ABC atau langsung gitu ya. Karena sekarang kita nggak akan ngebahas metode memecahnya gitu loh. Kan kalau ini kita coba kaliin lagi kan nih. X kali X kan X kuadrat ya. X plus 3 kan 3X tuh. Ya kan simpen 3X ya. Min 4 kali X kan min 4X tuh. 3X dikurangi 4X kan min X ya. Min 4 kali 3 min 12 kan sama tuh. Jadi kita mengubah ini ke bentuk yang ini nih. Supaya nanti bisa kita coret sama penyebutnya. Ini kan ada X plus 3, ada X plus 3. Boleh kita coret. Maka hasilnya adalah X min 4 kayak gitu teman-teman ya. Maaf ini garisnya agak geser ya. Harusnya di kesini sama kesini. Nomor 12. Kita diberikan fungsi f ya. A ke B ya. X-nya ini A-nya kan berarti karena dia ada di A ke B berarti kan A-nya sebagai domain ya. Domainnya ini maka diminta menentukan dari hasilnya. Ya, sama ya caranya simpel sebetulnya. Dengan mencoba setiap nilai X ke dalam fungsi ininya tuh. Jadi ini kan kalau kita coba uraikan X-nya dari apa aja sih? Min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2 ya. Karena kan dia dari min 3 sampai 2 tuh. Dan dia ada X. Dan di sini kan ada sama dengan itu. Maka dia min 3-nya ikut ke anggota X-nya. Tapi karena dia yang sebelah sini nggak ada sama dengannya, maka 2 ini nggak ikut tuh. Nah, tapi nggak masalah. Nanti baik dari min 3 sampai 2 kita evaluasi. Nah ini kan ya. Min 3 kali 4 min 12 dikurangi 1 min 13. Min 2 kali 4 min 8 kurangi 1 min 9. Terus yang sampai nanti 2. Nah, karena kita dapat ini, maka ya udah ini kita taruh sini min 13 ya. Resnya gitu ya atau dari hasilnya kurang dari sama dengan fx kurang dari 7. Tandanya mengikuti yang di sini nih. Tuh. Nomor 13. 13 kita dikasih f x min 3 sama dengan x kuadrat per 2x plus 10. Diminta menentukan berapa f2-nya teman-teman ya. Nah, nanti untuk yang dia berupa seperti ini, yang dia di sininya bukan x aja ya, tapi dia berupa misalnya x min 3 atau x kuadrat atau mungkin x plus 2 atau min x plus 1, maka kita perlu buat semacam permisalan dulu. Di sini saya buat permisalan, misalnya a sama dengan x min 3 ya. Tuh. Maka sekarang min 3 saya pindah ke sebelah kiri. Jadi a plus 3 sama dengan x. Atau kalau saya tukar posisinya, maka x sama dengan a plus 3 gitu ya. Oke. Kita cukup perhatikan yang ini sama ini aja nih. Ini kita tulis ulang ke bawah. Sekarang yang x min 3 kita ganti dengan a. Tuh ya. Tuh.
Lalu setiap X di sini kita tukar dengan A plus 3. Paham ya, insya Allah ya. Yang di sini X min 3 kita ganti dengan A. Yang di sini X-nya kita tukar dengan A plus 3, sorry. Maka karena di sini kan dia X kuadrat ya, maka X yang kita tukar dengan A plus 3 jadinya gini. Ini juga sama, kita ganti dengan A plus 3. Maka di seperti ini. Ini kita uraikan jadi seperti ini. 2A kali A, 2A, 2 kali 3, 6. A kali A kuadrat. A kali 3, 3A. 3 kali A, 3A ya. Jadi 3A plus 3A kan 6A nanti. 3 kali 3, 9. Nah, kalau udah seperti ini teman-teman. Nah, ini biar nyaman. Setiap A kita kembalikan jadi X tuh. Tukar aja deh, nggak apa. Tukar dengan X biasa aja. Nah, sekarang kita udah dapat fx-nya teman-teman ya. Tinggal kita mencari berapa f2-nya. F2 kan berarti x-nya 2 ya. Nah, x-nya kita ganti dengan 2. Ini juga sama, x-nya ganti dengan 2, berarti 2 kuadrat. Nanti ini 6 kali 2 plus 9. Berarti ini 2 kali 2 ya, dan seterusnya. 2 kuadrat 4, 6 kali 2 12, 2 kali 2 4. Tinggal dihitung, dapatnya 25 per 20. Kalau kita sama-sama bagi dengan 5 kan tinggal 25 bagi 5 5, 20 bagi 5 4. Caranya gitu ya. Terus yang nomor 14 ya. Kita masuk ke dua nomor terakhir ya. Kita dikasih fx-nya gini teman-teman ya. Fx kalau x-nya dia di atas atau sama dengan 2, pakai yang ini nih. Tapi kalau dia nilai x-nya di bawah 2, pakai yang ini nih. X ini kan ini nih. X di sini kan dia ini nih teman-teman. Ini nih tuh. Jadi karena dia ini kan min 3 tuh. Min 3 kan dia di bawah 2 ya. Karena dia di bawah 2, maka kita pakai yang ini nih. 3x min 5 untuk fungsinya. Maka min 3 kita masukin ke sini. Min 3 kali 3 kan min 9 nanti ya. Dikurang 5. Di min 9 min 5 min 14. Terus yang ini kan dia 0 tuh. 0 kan dia di atasnya 2 teman-teman ya, bukan di bawahnya 2 kan. Karena dia maaf ya, sorry. 0 kan dia di bawahnya 2 ya. Jadi kelupaan deh. 0 kan dia di bawahnya 2 tuh. Karena dia 0 tuh di bawahnya 2, maka kita pakai fungsi yang ini nih. Tuh, 3x min 5. Karena x-nya 0, maka ya x-nya kita ganti dengan 0 tuh. 3 kali 0, 0 ya. Min 5. Jadi hasil akhirnya min 5. Terus yang ini 2 ya. Nah, 2 itu kan dia masuk ke yang wilayah ini kan. Kita akan memakai ini kalau x-nya itu sama lebih besar atau sama dengan 2. Berarti karena dia 2, kita memakai yang ini kan. Karena dia masuk ke syarat yang ini nih. X kuadrat min 3x plus 1. Sama ya. Kita masukkan angka 2 ke setiap x di situ tuh. Dikerjakan, dikuadratin dan seterusnya min 1. Kalau udah ketemu ya udah. Ini kita isi dengan min 14 plus min 5 min 3 kali ini ya, min 1 ya. Ini plus kali min jadi min 3 kali min 1 plus 3 ditambahin dikurangin min 16 jadwalnya ya. Jawabannya min 16. Nomor terakhir. Nah, ini soal dari fungsi kuadrat teman-teman ya. Kita dikasih 3 titik ya. 0,6 min 1,0 sama 2,6. Maka berapa nilai b kuadrat min 2a nya gitu ya. Nah, karena dia berupa fungsi kuadrat, maka bentuk umum dari fungsinya adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ini udah ketentuan ya, karena dia berupa fungsi kuadrat gitu. Tuh. Jadi bentuk umum dari fungsi kuadrat itu adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Itu udah wajib itu ya. Nah, sekarang untuk titik yang a 0,6, berarti kan x-nya 0, z-nya min 6 ya teman-teman ya. Karena x-nya 0,
berarti setiap x nya kita isi dengan 0 gitu kan. Terus dikasih sama dengan min 6 karena dia isinya min 6 tuh. 0 kuadrat 0 kali A ya 0 lagi, 0 kali B 0 ya, menyisakan C sama dengan min 6. Kita simpan dulu C nya. Kita lari ke B, yang titik B. X nya min 1, Y nya 0 ya. Berarti setiap X nya kita isi dengan min 1. Min 1 kuadrat berarti 1. B kali min 1 min B gitu kan. C yang tetap sama dengan 0 ya. Gitu. Maka A kali 1 A ya. A min B plus C sama dengan 0. Kita simpan. Kita anggap ini sebagai persamaan pertama. Sekarang ini 2,6. X nya 2, Y nya min 6. Sama kayak tadi juga, ketemulah ini ya. Nah sekarang kita coba eliminasi variabel yang ada. Sebetulnya kamu boleh A yang dihilangin atau B atau C nya. Cuma karena C udah ketemu, mending kita menghilangkan antara A sama B nya. Sekarang kalau saya lebih suka menghilangkan B nya ya. Nah karena kita pengen menghilangkan B nya, maka koefisiennya kan harus disamain ini nih. Sekarang kan untuk yang atas ini dia min 1 kan, koefisiennya, dan ini kan 2 tuh. Kan dia berbeda angkanya. Maka kita harus samakan dulu nih. Caranya gimana? Yang atas ini kita kaliin dengan 2 biar sama nanti angka koefisiennya. 2 kali A, 2A, 2 kali min B, min 2B, 2 kali C, 2C. 2 kali 0, 0 gitu kan. Yang bawah nggak usah dikaliin apa-apa. Nah, sekarang kan ini kan min 2B sama plus 2B ya. Biar ini jadi 0 kan berarti operasinya apa? Plus atau min? Plus kan? Kan kalau misalnya min 2B ditambah 2B kan 0 tuh. Tapi kalau dia min 2B dikurangi 2B kan jadinya min 4B kan, malah nggak hilang kan. Nah, makanya di sini kita pilihkan operasi penjumlahan ya gitu. Biar dia hilang tuh, biar dia habis B-nya. Nah, sekarang 2A ditambah 4A kan 6A teman-teman ya. Tadi min 2B plus 2B kan habis tuh 0. 2C plus C 3C. 0 ditambah min 6 gitu kan. Terus kita lari ke sini. 6A plus 3C sama dengan min 6. Tadi kita udah dapat C kan. C nya kan min 6 kan. Nah, gantilah dengan min 6. 3 kali min 6 min 18. Nah, kalau udah ini kita pindah ke kanan, jadinya kita ubah tandanya yang tadinya menjadi plus ya, karena dia dipindah ke sebelah ruas sebelahnya gitu kan. Min 16 tambah 18 jadinya 12, maka A nya apa? 12 bagi 6. Ketemunya 2 teman-teman ya. Kita dapat A, dapat C. Tinggal kita mencari B nya. Nah, ini 2 angka tadi kita masukkan ke persamaan pertama. Kamu boleh memasukkan A sama C nya ke persamaan kedua atau ke 1. Saya kalau dalam konteks ini saya lebih suka ke yang persamaan pertama karena lebih simpel. Tadi kan persamaan pertama kan dia apa? A min B plus C sama dengan 0 kan. Nah, kita buat di sini. Ya udah, A-nya kita kasih dengan 2. C-nya min 6 tuh. Ini plus kali min kan min 6 ya. Nah, 2 kurangi 6 min 4 ya. Min 4 pindah ke sebelah kanan jadinya 4 ya. Berarti kan min B sama dengan 4 kan. Nah, berarti B nya apa? Ya 4 gitu kan. 4 dibagi min 1. Atau dia min 4. Dapat A, dapat B, dapat C. Maka nilai B kuadrat min 2A nya gimana? Ya udah min 4 dikuadratin 16 ya. Min 2 kali 2 min 4 berarti 16 min 4 12. Itulah hasil dari B kuadrat min 2A nya. Selesai. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak pembahasan soal kita di materi fungsi ini. Semoga bisa jadi latihan buat kamu semua untuk menghadapi ulangan atau penilaian harian ya untuk bab domain fungsi ini. Semangat terus buat belajarnya.
dan semoga nanti dapat hasil yang terbaik buat setiap ulangannya. Yuk terus maju terus bersama kami di channel Pasti Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti bisa.